Ibu Kepala Sekolah, teman-teman dapat meluangkan waktu agar kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi aset sekolah secara kolaboratif. Pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih kepada sekolah kita Negeri Pertiwi 2 dan rekan sekolah. Kita langsung saja untuk kegiatan identifikasi aset sekolah secara kolaboratif di TK Negeri Pertiwi 2 ini. Untuk kegiatan ini tujuannya yaitu mengidentifikasi aset kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sekolah secara kolaboratif dengan seluruh lapisan sekolah. Dan di sini dimaksudkan mengidentifikasi manusia, sosial, fisik, kemudian lingkungan alam, dan juga finansial dan politik, yang mana ini sangat berkaitan erat dalam pembelajaran kita di sekolah. Kemudian nih, untuk yang pertama dulu aset modal manusia. Untuk modal manusia ini komponennya yang paling utama yaitu kepala sekolah sebagai penata dalam kegiatan di sekolah. Kemudian guru kompetensi pedagogik dan profesional, yaitu fungsi guru ini yang sebagai mendidik untuk menuju ke visi misi yang akan kita laksanakan. Kemudian siswa semoga saja untuk kedepannya kita dapat mempresentasikan agar akademis siswanya, yaitu dengan cara mengikut sertakan lomba-lomba, baik itu lomba di kabupaten ataupun lomba di kecamatan. Kemudian yang terakhir yaitu modal manusianya adalah tidak luput dengan kolaborasi orang tua, komite sekolah dalam mendukung kegiatan di sekolah kita. Kemudian juga di sini untuk konsep pemetaan aset ada yang tadi kerjasama dengan seperti yang ada di Kementerian Pendidikan, di Kota Pagi, SGKI untuk membangun profesional. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, terutama dulu wali murid. Dan modal fisik, sarana dan prasarana ruang kelas, laboratorium, dokter pendukung lainnya. Kemungkinan untuk sarana prasarana kita nih yang ada di lingkungan sekolah kita nih cuma ada ruang kelas,
pemanfaatan nih dari lingkungan alam sekitar kita di sini. Asetnya karena lingkungan sekolah kita banyak dikelilingi persawahan, kemudian juga halaman sekolah yang cukup luas. Cuma di halaman kita masih ada sedikit kekurangan, belum punya taman. Kemungkinan di situ nanti kita dapat menjadikan sebagai aset lagi, sebagai pembelajaran untuk anak lagi. Akan membuat taman yang pertama dulu, taman untuk kesehatan, sejenis obat-obatan untuk UKS nantinya di situ di dalam halaman tersebut. Kemudian untuk modal finansial, dalam modal finansial ini yaitu terutama dulu sumber keuangan. Untuk saat ini kita ada mendapatkan dana BOP. Selain dana BOP, kita juga mendapatkan bantuan DAP dari pemerintah daerah. Kemudian juga kita mendapatkan bantuan permainan juga dari dinas pendidikan, dan juga kita masih menerima iuran dari orang tua. Dan juga ini untuk keuangan yang kita untuk laporannya saat ini kalau memiliki secara online. Kemudian untuk SPP tadinya masalah pemilu. Nah itu. Tapi di sini kita politik, yaitu dengan bersama dengan pemerintah lokal. Dan kira-kira kita nih untuk saat ini ibu ini lah kita nih bekerja sama dengan siapa karena berarti kan dari perusahaan Adero, habis itu dari Puskesmas, habis itu lagi dari pemakaman desa Antara, ada tentara kemarin untuk kepolisian, untuk pengenalan tata tertib kepada anak, untuk poinnya dari Puskesmas kan kita untuk kesehatan anak kemarin itu dapat bantuan obat cacing, habis itu suntik campak lah bulan di polio. Nah kemudian di sini juga kita harus memproses kolaboratif dalam kegiatan ini, melibatkan semua elemen warga sekolah dalam mengidentifikasi aset. Yang mengidentifikasi aset ini yang paling utama yang berperan kepala sekolah, distru guru, diikut sertakan dengan orang tua, wali, murid, dan juga komite. Kemudian hasil yang diharapkan meningkatkan kesadaran akan potensi yang ada dan merumuskan strategi pengembangannya. Untuk meningkatkan kesadaran dan akan potensi yang dirumuskan ini, kira-kira kita dapat sering berkolaborasi, dapat sering bertukar pikiran. Yang pertama dulu dalam kegiatan menentukan pembelajaran kepada yang media-media yang akan digunakan untuk pembelajaran kepada anak. Nah, di sini kesimpulannya yaitu pemanfaatan pemetaan aset menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan sekolah. Harapan kedepannya yaitu mendorong kolaborasi yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Kira-kira dari pemaparan ini aset memperlukan kegiatan
tangga majemuk. Jadi yang kedepannya untuk aset ini kita akan berusaha bersama-sama dengan cara seperti apa nantinya kita akan konsultasikan. Tapi yang pertama-tama dulu kita akan mengusulkan dengan cara mengolah proposal kepada Dinas Pendidikan bahwa aset di sekolah kita ini masih ada kekurangan. Cuma dari kekurangan itu kita akan memunculkan yang mana yang ada terlebih dahulu di sekolah sebagai menarik minat anak-anaknya di luar sana, karena sekolahan kita ini baru berjalan dan posisinya terpindah dari lokasi yang awal, kemungkinan lebih susah untuk menarik orang ke sekolah tinggi. Nah, berarti kita harus lebih giat lagi dengan cara yang seperti menggunakan media IT dengan cara menariknya kita input pembelajaran kita ke dalam YouTube atau Facebook. Jadi kalau orang yang melihat akan tertarik ke sekolah kita. Demikian. Nah, ini kan dokumentasi untuk kegiatan kita. Nah, ini waktu konsultasi kepada sekolah tentang aset sekolah kita dan Jawa kemarin sudah dilaksanakan juga. Ini untuk kegiatan mana kan ada kegiatan sholat berjamaah, kemudian ada kegiatan kita dalam memanfaatkan IT yang ada di sekolah kita seperti laptop atau komputer. Ini sudah dijawab pertanyaan yang untuk kegiatan kita. Tidak secara dengan material uang, bisa juga dengan misalnya dengan makanan, misalnya nih. Nah, iya, berbagi ya, untuk menerapkan anak itu dapat berbagi bersama teman. Bisa itu buat ya, kita kan di situ bang kita nih, soalnya kan untuk visi kemarin kita yang memunculkan untuk aset kita nih selama ini kita memunculkan surat-surat pendek yang berkaitan software. Jadi untuk kedepannya itu yang sebagai penjualan buat kita untuk lebih giat lagi untuk menyusun kegiatan aset yang ada di sekolah kita, itu akan kita munculkan. Kemudian juga kalau yang di kelompok B, ibaratnya adakah sudah terlihat anak-anak yang mempunyai aset, seperti misalnya asetnya tuh anak ini dapat melakukan pembelajaran surahnya, bisa mengerjakan sendiri. Di situ untuk kelompok A ini kan masih dalam tahap perkenalan, di situ kita dapat memunculkan
Nah, sudah habis kegiatannya. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk penyampaian aset sekolah kita. Semoga kedepannya kita dapat lagi meningkatkan apa yang menjadi aset dalam lembaga kita dan